kalian melihat bukit yang terkikis, batuan yang retak, atau tanah yang terbawa air hujan? Semua itu merupakan proses dari denudasional. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu denudasional? Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang denudasional, mulai dari pelapukan, erosi, gerak massa batuan, hingga bentuk lahan yang dihasilkannya. So, enjoy this video! Menurut Herlambang Sudarno tahun 2004, bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau degradasi. Proses denudasional adalah semua proses yang mengakibatkan terjadinya pengikisan permukaan bumi sehingga akan menjadi bentukan yang lebih rendah, dan proses tersebut akan terhenti apabila permukaan bumi telah mencapai level dasar yang sama dengan permukaan air di sekitarnya. Proses denudasional sangat terkait erat oleh ketiga proses, yaitu pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran dan penguraian batuan di tempat asalnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat pengaruh faktor fisik, kimia, dan biologis. Pelapukan merupakan tahap awal dalam pembentukan tanah dan sangat berperan dalam siklus batuan di tempat permukaan bumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Yang pertama, pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Pelapukan ini disebabkan oleh faktor seperti perubahan suhu, pembukuan dan pencairan air, tekanan eksfoliasi, dan kristalisasi garam, sehingga batuan retak dan hancur secara mekanis. Dan yang kedua, pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses penghancuran batuan yang disertai perubahan komposisi kimia akibat reaksi dengan air, oksigen, dan karbon dioksida. Proses ini meliputi oksidasi, hidrolisis, karbonasi, dan pelarutan yang menghasilkan mineral baru dan banyak terjadi di daerah beriklim tropis basah. Dan yang terakhir, pelapukan biologi. Pelapukan biologi adalah proses penghancuran batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti akar tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Aktivitas tersebut dapat memecah batuan secara fisik maupun melalui reaksi kimia, sehingga mempercepat proses pelapukan. Saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi pelapukan dan pengertian dari erosi. Faktor yang memengaruhi pelapukan. Pelapukan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, batuan induk, yaitu jenis dan sifat batuan sangat menentukan cepat atau lambatnya pelapukan terjadi. Yang kedua, aktivitas organisme, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia dapat mempercepat proses pelapukan. Yang ketiga, topografi, bentuk permukaan bumi seperti daratan atau lereng yang memengaruhi proses pelapukan. Yang keempat, iklim, keadaan cuaca seperti suhu dan curah hujan berpengaruh besar terhadap pelapukan. Yang terakhir, ada waktu. Semakin lama waktu berlangsung, maka semakin besar tingkat pelapukan yang terjadi. Selanjutnya, ada pengertian erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan tanah atau batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh tenaga alam seperti air, angin, dan gravitasi. Biasanya erosi terjadi setelah batuan mengalami pelapukan terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis erosi. Yang pertama adalah erosi percik, dan yang kedua adalah erosi lembar. Yang pertama, erosi percik. Erosi percik adalah proses pengikisan tanah yang terjadi akibat benturan butir-butir air hujan pada permukaan tanah, sehingga partikel tanah terlepas dan terpental ke berbagai arah, dan merupakan tahap awal terjadinya erosi. Yang kedua, erosi lembar.
Erosi lembar adalah proses pengikisan lapisan tanah secara tipis dan merata oleh aliran air di permukaan tanah yang menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas, yaitu topsoil, secara perlahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang erosi alur dan erosi parit serta lembah sungai. Erosi alur adalah proses pengikisan tanah yang membentuk alur-alur kecil akibat aliran air yang terkonsentrasi pada jalur tertentu di permukaan tanah, terutama pada daerah yang miring. Erosi parit adalah proses pengikisan tanah yang membentuk parit-parit yang lebih besar dan dalam akibat aliran air yang kuat dan berlangsung terus-menerus sehingga dapat menyebabkan kerusakan lahan yang serius. Dan yang terakhir, lembah sungai terbentuk akibat proses erosi yang berlangsung dalam waktu lama oleh aliran sungai yang mengikis dasar dan tepian sehingga membentuk bentang alam berupa lembah. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerak massa batuan. Gerakan massa batuan adalah perpindahan material batuan, tanah, atau campuran keduanya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat pengaruh gravitasi. Proses ini terjadi tanpa batuan langsung media pengangkut seperti air, angin, atau es, meskipun air dapat mempercepat terjadinya gerakan. Gerakan massa batuan ada 4, yaitu rayapan. Rayapan adalah gerakan tanah yang sangat lambat menurun lereng akibat gaya gravitasi. Yang kedua, longsoran. Longsoran adalah gerakan tanah atau batuan yang meluncur dengan cepat menuruni lereng. Yang ketiga, gerakan jatuhan bebas adalah peristiwa jatuh batuan dari tempat tinggi ke tempat bawah karena gravitasi. Dan yang keempat, yaitu aliran, adalah gerakan tanah atau batuan yang bercampur dengan air dan mengalir menuruni lereng. Baik, saya akan menjelaskan stadium evolusi bentuk lahan. Stadium evolusi bentuk lahan adalah tahapan perkembangan permukaan bumi akibat proses erosi dan denudasi dalam waktu lama. Menurut Willy Salim Morif Davis, bentang alam berubah secara bertahap dari relief yang curam dan kasar menjadi lebih landai dan rata. Baik, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan stadium bentukan lahan denudasional. Yang pertama ada stadium awal, merupakan tahap ketika permukaan bumi baru terbentuk dengan lereng sangat curam dan erosi belum berkembang. Yang kedua ada stadium muda awal, terjadi ketika erosi mulai aktif dan sungai mulai terbentuk, sehingga muncul lembah sempit berbentuk V akibat erosi vertikal. Yang ketiga ada stadium muda akhir, ditandai dengan erosi yang semakin kuat, lembah semakin dalam dan luas, serta percabangan sungai mulai berkembang. Yang keempat, ada stadium dewasa awal, terjadi ketika erosi vertikal dan horizontal seimbang, lembah melebar, dan sungai mulai berkelok. Yang kelima, ada stadium dewasa penuh, ditandai oleh erosi horizontal yang dominan, lembah semakin lebar, dan relief semakin landai. Yang keenam, ada stadium tua, merupakan tahap akhir di mana permukaan bumi menjadi relatif datar dan erosi berlangsung sangat lambat. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang proses denudasional. Semoga kalian semakin paham bagaimana proses melakukan erosi dan pengangkutan material membentuk permukaan bumi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar.